berbuah pahala. Tapi kalau makannya tanpa niat, ya seperti makan biasa, Pak. Makanya bedanya kita makan sahur dengan niat itu berpuasa, dengan makan yang lainnya itu Pak nilainya niat. Makanya kalau misalkan ulama terdahulu, kalau kita kemudian mau puasa, malam-malam itu diajarin untuk kita berniat puasa. Apa udah niat belum Pak semalam Pak? Udah? Nah, makannya walaupun biasa, kalau pakai niat luar biasa jadi berkah. Tapi kalau nggak ada niatnya, sayang Pak. Nah, saya ulangi lagi salam saya, mudah-mudahan keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Shadaqallahul aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semoga kita berdoa kepada Allah dengan awal Ramadan sampai hari ini dan ibadah-ibadah kita Ramadan sampai nanti akhir Ramadan seluruhnya taqabbal minna wa minkum, amin ya rabbal. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo sebelum kita kemana-mana Pak, karena waktu kita insya Allah jam 6 selesai. Biasanya saya juga memang menyelesaikan jam 6 Pak. Kenapa? Kenapa? Bukan karena Bapak mau kerja Pak, bukan. Karena saya aus Pak, kelamaan ngomong. Kalau kuliah subuh jangan lama-lama. Saya sadar diri karena aktivitas kita masih baru awal puasa nih Pak. Kan begitu Pak. Bapak juga capek, mungkin mau istirahat. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, ayo bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan bersama-sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian berbahagia, tadi Raisul Jalasah huwa qala allazi mawdu'uhu al-an yakni min lailatul qadar. Fahim dong? Fahim dong? Nahnu natahaddas min lailatul qadar, yakni min alamatihi wa fa'alahu li lailatul qadar. Fahim dong? Udah pokoknya paham aja Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, menurut MC tadi saya diperintahkan, saya makan patuh banget pada perintah, oke. Di sini Pak, ketika saya disampaikan perintahnya untuk menyampaikan terkait tentang Lailatul Qadar, maka saya mencari satu kitab Pak, yang kemudian fokus pada pembahasan itu tentang Lailatul Qadar. Saya menemukan satu kitab. Di sana ada judul kitabnya adalah Lailatul Qadri Fadluha wa Alamatuha wa ma yustahabbu fa'alahu fiha. Itu judul kitabnya. Kalau Bapak nanti mau lebih lama lagi, ini kan cukup banyak Pak. Cukup banyak penjelasannya. Boleh nanti Bapak cari di internet, boleh Pak. Di sini yang mengarang adalah As-Sayyid. Ini kalau ngomong As-Sayyid berarti Habib nih Pak biasanya. Ya Pak, kita jangan terlalu terlalu tertutup pemikiran kita. Kalau kata Sayyid, kalau di sana Sayyid Pak. Kalau di kita itu biasanya Habib. Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Jadi marganya itu Al-Idrus.
Kalau di sini kan yang terkenal Al-Attos, apa lagi Pak? Apa lagi Pak? Al-Attos, kemudian As-Sugab, kan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, beliau mengarang kitab ini yang kemudian saya terjemahkan kitab judulnya begini Pak, Lailatul Qadar. Kitab ini namanya judulnya adalah Lailatul Qadar, dibahas dari segi keutamaan Lailatul Qadar dan tanda-tandanya Lailatul Qadar dan apa-apa yang disunnahkan kita mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar atau apa-apa yang kita kerjakan untuk menggapai malam Lailatul. Dan kalau kita ditanya maka gampang Pak jawabnya. Misalkan begini pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Ya udah, tanggal ganjil setelah tanggal 20, kan begitu ya? Nah, berarti tanggal berapa? 21, 23, 25, 27, 9. Pertanyaannya kapan dari tanggal 21 sampai 29 itu di mananya? 21 kah? 23 kah? 25 kah? Atau sampai nanti 29 kah? Kan begitu Bang? Itu pertanyaannya. Makanya nanti kita coba jelaskan berdasarkan kitab ini bagaimana beliau menyampaikan alamat-alamatnya, bagaimana kemudian apa yang harus kita kerjakan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Sekarang sebelum saya menjelaskan itu, saya mau kasih tahu secara bahasa dulu. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua suku kata. Ada yang namanya Lailatun dan ada yang namanya Qadrun atau Qadarun. Lailatun atau yang kita lebih umum adalah kalimatnya Lailun. Sebab kalau Lailatun itu diwakafkan jadinya Lailah Pak. Apa jadinya Pak? Lailah. Kan kayaknya gak enak banget Pak kita ngomong Lailah. Malam apa ini? Malam Lailah Qadar. Kan gak enak. Udah kayak nama perempuan, kan begitu ya. Kenapa disebut Lailatul Qadar Pak, bukan Lailul Qadar? Kenapa tuh? Karena bentuknya muannas. Kan begitu. Nah, kita nyebutnya Lailatul, malam. Malam apa? Malam yang luar biasa. Karena kalimat malam ini keterangan waktu, sedangkan Qadar ini adalah isinya Pak yang diterangkan. Berarti Lailatun artinya malam, Qadar artinya adalah ketentuan. Apa artinya Pak? Ketentuan. Jadi kalau digabungkan secara lughatan, ini artinya adalah malam ketentuan, malam penentuan setiap hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak. Jadi secara bahasa begitu. Sekarang kalau misalkan kita melihat dari istilah, bagaimana istilahnya? Di sini Pak ada penjelasannya. Tasmiyatul Lailatul Qadri bihadzal ismi. Penamaan Lailatul Qadar itu sebagaimana dijelaskan pada berikut ini. Qala ba'dul ulama summiyat Lailatul Qadri bihadzal ismi. Dan bicara sebagian oleh ulama dikatakan bahwa malam itu malam Lailatul Qadar dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, summiyat Lailatul Qadri ala ma'na annaha Lailatul Qadar. Ini kata ulama Pak. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Karena makna sesungguhnya malam tersebut adalah malamnya qadha. Kan ada istilah qadha dan ada istilah qadar. Kalau lebih dibedakan begini Pak, kalau qadar itu ketetapan, kalau qadha itu penentuan. Kalau qadha itu baru direncanakan, kalau qadar itu sudah pelaksanaan. Paham Pak? Ada orang mati Pak nih ketabrak kereta misalkan, itu qadha apa qadar Pak?
Atau bahasa yang sering kita dengar namanya takdir. Ada lagi Pak nih, kemarin tuh bocah Pak naik motor gede di Sumber Jaya tuh Pak, mati. Nah itu qada apa qadar Pak? Tak. Kalau misalkan nih, siapa namanya ente Pak? Abu Ghazi nih, misalkan dia nikah lagi, itu qada apa qadar Pak? Ini misalkan, itu jangan misalkan. Itu qada apa qadar Pak? Qada. Itu qadar. Nanti qadar itu dibagi kepada dua. Yang pertama namanya takdir atau qadar mu'allaq, ada yang kedua namanya takdir mubram. Mu'allaq itu terkait dengan usaha manusia yang menentukannya, sedangkan mubram itu dia tidak terkait dengan usaha manusia sedikit pun. Berarti kalau jodoh pernikahan itu takdirnya takdir apa? Woi, mu'allaq tuh benar. Kenapa? Karena terkait sama usaha manusia. Kalau nyari bini pengennya takdirnya yang cakep, ya kenalannya sama orang-orang yang artis tadi. Artis juga banyak yang jelek Pak. Dede Sunandar ganteng apa jelek ayo? Yang dapat suara 11 suara aduh. Masya Allah, habis ratusan juta dapat suaranya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, jangan ngomongin politik, selesai. Kita Lailatul Qadar aja. Bodo amat yang menang siapa ya gitu ya. Ujung-ujungnya mah kita Pak kalau makan beli dewek nggak dibeliin, ya nggak? Makan gratis, pinjam duit dari negara lain, ngutang sama negara lain, mending beli sendiri. Betul Pak? Apa Pak? Jamaah sekalian yang berbahagia, itu Pak. Yang pertama kata ulama, karena di malam itu malamnya penentuan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya yang disampaikan oleh Qurtubi qala bahwa malam Lailatul Qadar itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul. Jangan sampai tak tukar nih Pak nih. Woi dengerin, kalau imam tak tukar berapa ini Pak? Kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa lailatul bukan lailatul Pak? Ayat kedua. Hah? Ayat keduanya baru betul. Lah enggak, di dasar itu antara satu kedua. Berapa ini Pak? Karena imamnya capek bisa begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu. Terus wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar. Itu salah apa benar Pak? Kenapa salah? Ayo. Lupa. Ya. Berarti Pak, makanya ketika kita menghafal itu perlu yang namanya sedikit Pak mengetahui kenapa kok dibaca til, kenapa dibaca tuh. Bisa berantem Pak cuma orang gara-gara tuh sama til. Nggak percaya, ayo Pak, nggak percaya. Masya Allah, berarti nyala itu. Kenapa dipoto ya? Nah jemaah sekalian berbahagia, ulama mendasari kenapa disebut Lailatul Qadar karena ada firman Allah itu Pak. Bukan ulama yang menamainya langsung, enggak. Allah yang menamainya langsung. Maka kalau misalkan kita hari ini ngomong Lailatul Qadar, ini ngomong apa yang diomongin sama Allah untuk kita. Ulama bilang begitu. Banyak Pak ini kenapa dan kenapa. Udah mau setengah 6 baik Pak. Saya lanjut saja. Ini kalau dibahas semuanya Pak ribet Pak. Kelamaan. Saya lanjut aja Pak. Sedikit-sedikit aja. Itu tadi kenapa disebut malam Lailatul Qadar.
Lalu kok di sini saya sampaikan fadlu qiyami lailatul qadar. Keutamaan Bapak sholat Lailatul Qadar, sholat pada malam Lailatul Qadar. Utamaannya. Di sini kata qiyam bisa diartikan hanya sholat, bisa diartikan Bapak itu beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena kata qiyam itu masih umum, Pak. Apalagi di sini bentuknya kagak menggunakan makrifat, nggak ada alif lam. Bentuknya menggunakan nakirah, qiyam, bukan al-qiyam. Artinya kalau Bapak dari tanggal 21 sampai tanggal 29 setiap malam Bapak menghidupkan malam, jarang tidur, bini ngedeketin Bapak jauhin, itu insya Allah Bapak dapat malam Lailatul Qadar, Pak. Amin. Sekarang saya mau tanya, Bapak dari tanggal sekarang sampai tanggal 29 ketika bini ngedeketin, Bapak siap ngejauhin bini apa kagak, Pak? Ini sering ngomong nih, katanya pengen dapat Lailatul Qadar. Nabi itu, Pak, ketika malam Lailatul Qadar, ketika malam-malam yang disebutkan 21 sampai 29 sampai 30 bahkan, karena kita ada yang tamam, ada yang najis, Pak. Ada yang kurang, ada yang sempurna. Nah, ketika kemudian malam terakhir itu, Nabi ngencengin kain sarungnya. Woi, dengerin nih, woi. Ngencengin kain sarung. Kira-kira Bapak berani kagak ngencengin kain sarung, Pak? Berani. Bini ngedeketin ya, bini. Tawa lagi. Saya bercanda tapi pesen serius nih, Pak nih. Jamaah sekalian berbahagia. Keutamaannya kurang lebih gini, Pak. Ja'a fi sahihaini wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa zada al-imam an-Nasa'i fi riwayatihi wa ma ta'akhkhar. Ini satu hadis, Pak, hadisnya sahih. Karena di dalam termaktub dalam dua kitab sahih, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sana disampaikan begini, Pak. Ini Nabi langsung ngomong, bukan sami'tu, tapi Nabi langsung ngomong, dijelaskan di sana oleh Abu Hurairah. Siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, bentuknya man qoma lagi, Pak. Man qoma bisa diartikan sholat, bisa diartikan umum, menghidupkan. Ya Bapak sholat, ya Bapak baca Quran, ya Bapak zikir, ya Bapak dan sebagainya. Itu man qoma. Lailatul Qadri, menghidupkan malam Lailatul Qadar, iman dan wahtisaban, dengan dasarnya iman, wahtisaban. Ihtisab itu artinya menghitung-hitung, Pak. Kalau misalkan lebih kita sering dengar, diartikan sebagai mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya orang yang demikian itu akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Itu menurut daripada keterangan Bukhari Muslim. Tetapi Imam An-Nasa'i, Pak, karena riwayat hadis banyak yang lainnya. Salah satunya yang menambahkan teks hadis tersebut adalah Imam An-Nasa'i di dalam riwayatnya wa ma ta'akhkhar. Jadi ada dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Pak. Jadi kalau Bapak melaksanakan malam itu qiyamul lail dan ibadah-ibadah kita yang lainnya, pas Bapak ngedapetin malam Lailatul Qadar, dosa-dosa Bapak, kata Imam Nasa'i, dihapuskan segala dosanya, baik yang dulu ataupun yang akan datang. Kira-kira Bapak kalau misalkan dosanya dihapusin, senang apa kagak, Pak? Lebih senang dosa dihapusin apa hutang dilunasin, Pak? Karena biasanya kalau orang dosanya dihapusin kagak berasa kayak gitu. Tapi kalau utang dilunasin, alhamdulillah. Ya Mas, sekalian berbahagia, itu salah satu keutamaannya. Tapi saya tidak mau membahas keutamaan terus karena masih banyak. Lalu begini, Pak. Hikmatu ikhfa'i
li Lailatul Qadar. Nah, ada hikmahnya disembunyikan waktu Lailatul Qadar. Tadi itu Pak. Kan kita taunya cuma malam ganjil doang kan. Tapi di sini kata ulama ada hikmahnya Pak, disembunyikan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu Pak. Ada hikmahnya. Ya kalau kita nggak diumpetin Bapak, enak banget kita tuh Pak. Kenapa enaknya? Kapan Lailatul Qadar? Malam 23. Malam 23 penuh masjid Pak semuanya. Benar Pak? Tapi kalau misalkan kagak diketahui ketentuannya dari malam 21, 22 terus sampai akhir daripada Ramadan penuh semua, harusnya masjid. Makanya syariat daripada Nabi kita menganjurkan malam-malam terakhir sebelum Ramadan kita berada di masjid. Sekarang saya mau tanya, Bapak kalau misalkan malam terakhir enaknya Pak, nih enak ini malam terakhir akhir Ramadan, enaknya di masjid apa di mall Pak, beli baju baru sama istri sama anak keluarga Pak? Di masjid. Benar. Benar. Saya kira banyak yang buka puasa deh sekarang. Saya kemarin ngisi ke daerah mana itu Pak? Masya Allah, PT Arnold Pak. Cuma ke PT Arnold Pak, berangkat habis asar, Masya Allah, jalanan macetnya udah nggak ketulungan Pak. Cuma ke situ doang Pak, susah banget. Makanya saya bilang Pak, ini orang Islam sebenarnya Islam apa Islam sih sebenarnya Pak? Woi, Islam apa Islam tuh Pak? Islam. Di jalanan penuh luar biasa. Saya kira di masjid lebih sedikit dibanding orang yang di jalanan Pak. Benar Pak? Ini sekarang ini Pak nih, yang di masjid lebih banyak yang di masjid apa yang di rumah pada molor semuanya Pak. Kenapa mereka molor setelah subuh Pak? Padahal keutamaan subuh itu sampai suruh ada, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Betul Pak? Mereka tahu apa enggak Pak? Tahu. Cuma Nggak sadar. Ya, nanti jawab sendiri aja dah. Ada hikmahnya kata ulama. Akhfallahu Lailatul Qadri. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, bahwa Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa dzalika liyajtahida. Ini Pak, ternyata Pak, hikmahnya kita disembunyikan kapan tepatnya Lailatul Qadar. Kata ulama, wa dzalika liyajtahid, agar kita bersungguh-sungguh. Loh, tadi saya sampaikan, kalau malam 23 diketahui Lailatul Qadar, semuanya orang malam 23 24 sholat. Semuanya orang malam 23 24 baca Quran. Semuanya orang malam 23 24 adanya di masjid. Tapi karena kagak diketahui pasti kapan waktunya, kata ulama liyajtahida, agar kita bersungguh-sungguh, al-mu'minu, orang-orang yang beriman. Tadi MC katanya orang-orang yang beriman. Lah kita juga beriman. Amin ya rabbal. Kenapa al-iman itu penting Pak? Orang mukmin itu penting karena yang disuruh untuk melaksanakan di bulan Ramadan ini orang musyrik, orang kafir, orang munafik, apa orang mukmin Pak? Beriman. Orang mukmin. Kita sekarang mudah-mudahan kita sudah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, untuk bersungguh-sungguh orang mukmin fil ibadah, dalam beribadahnya. Jadi kita jangan separuh-separuh Pak. Di sana katakan apa? Hendaklah dia memanjangkan malam-malamnya. Artinya begini Pak, jangan tidur. Jangan tidur. Kalau tidur kan waktu pendek Pak, sebentar. Baru juga merem, udah subuh aja, kan begitu Pak. Itu karena kita tidur. Tapi kenapa di sini suruh perintahkan kita untuk memanjangkan malam-malam kita? Maksudnya kita isi setiap malam itu dengan ibadah yang banyak, sehingga kemudian kita seakan-akan memanjangkan malam bagi kita. Tuh Pak. Dan di sini dikatakan apa? Agar kita jangan memperbanyak makan.
Kalau memperbanyak makan, kira-kira seger apa ngantuk, Pak? Sholat taraweh kalau kebanyakan makan ngantuk apa kagak, Pak? Apalagi di bawah AC, di bawah kipas angin, udah gitu deket tembok, sholatnya nyender apa kagak, Pak? Nyender, udah gitu bacaan imamnya panjang banget gitu. Masya Allah. Ini yang jadi masalah, makanya kata ulama jangan banyakin makan, dikitin makannya, dikitin, jangan banyak-banyak, ngantuk kita nanti lama-kelamaan. Nah itu hikmahnya. Lalu kemudian Mbak, sedikit saya kasih alamatnya. Alamat itu berarti tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Min alamati, minal alamati, daripada tanda-tandanya, anna lailataha, bahwa malamnya pada waktu itu tidak laharah, tidak panas, dan wala baridah, dan tidak juga dingin, sejuk aja, sejuk aja. Ya berarti kagak hujan, Pak. Malam itu kagak hujan, kagak juga melekop, Pak, kagak juga panas, ya biasa adem gitu. Itu tanda-tandanya. Makanya Bapak semalam ngerasainnya gimana, Pak? Adem. Panas apa dingin? Ya, tadi bukan, Pak. Bukan. Ini bukan saya ngomong, Pak. Lah emang ada keterangannya. Ayo, gimana? Nggak percaya? Baca dewek. Ayo, ikutan. Emang benar Pak begitu. Lalu kemudian Pak, wa anna syamsa, dan matahari. Matahari berarti ini paginya, Pak. Pagi ini. Terbit matahari kan pagi, Pak, bukan siang. Paginya dha'ifatul hamra, lemah, Pak. Merahnya tuh nggak begitu merah. Jadi mataharinya nggak begitu panas. Karena ada matahari kadang nyorot banget ya, Pak ya. Kayak kemarin tuh beberapa hari yang lalu kayaknya matahari panas banget. Besoknya mendung, hujan gede banget. Nauzubillah Pak, kalau kita terjadi bencana alam ya. Karena saudara-saudara kita di Jawa Tengah atau Timur, Pak? Timur ya? Timur aja. Timur Tengah ya. Itu bencana alam. Alhamdulillah. Makanya kita alhamdulillah bersyukur di Masjid Ar-Rahmah ini nggak ada bencana apa-apa. Amin. Kenapa Pak nggak ada bencana? Mudah-mudahan karena amal soleh kita di sini, Pak. Amin ya. Makanya Bapak kalau misalnya ke masjid jangan jalan dewekan, Pak. Ajak orang lain menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara menolak bala artinya adalah apa, Pak? Kita banyak kebaikan di tempat kita. Kalau banyak keburukan di tempat kita, itu berarti mengundang musibah. Tapi kalau banyak kebaikan di tempat kita, mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini berkah, Pak, insya Allah. Jamaah subuhnya tadi sampai keluar-keluar. Ya, Pak ya? Penuh ya? Ini jangan ketawa nih, sesungguhnya saya ngomong ini. Tadi sampai keluar-keluar, agak subuhnya, Pak? Penuh kan? Bertahan insya Allah sampai lebaran, gak ada yang pulang kampung ya. Pada pulang kampung gak? Pulang. Ya sepi dong waktu masjid. Paginya itu kagak begitu cerah, Pak. Mataharinya itu kagak begitu bersinar dengan sengatan yang cukup panas, sengatan cukup terik. Tidak, biasa saja. Di sini dikatakan dari mana dasarnya? Di sini dikatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadar la harah wala baridah. Kata Rasulullah, tidak panas, tidak juga dingin, dan paginya itu, di pagi harinya dia tidak begitu merah mataharinya. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian berikutnya, ciri-ciri yang berikutnya adalah apa? Quwwatul idha'ati, kekuatan cahaya, nur pada malam hari Lailatul Qadar itu. Jadi bulan cahayanya terang.
Kemudian yang berikutnya tumanina. Pada malam hari itu Pak, suasananya kagak ada angin yang begitu besar. Malamnya itu tenang. Bapak pernah beda-bedain ya Pak, ini malam ini kayaknya banyak angin mulu Pak. Tapi pada malam Lailatul Qadar kagak ada angin yang besar, anginnya tenang Pak. Kalau nggak ada angin mati kita Pak. Ya pokoknya tenang lah, nggak busuk-busuk. Kan kita kalau misalkan banyak angin begitu bisa bedain Pak, mana yang anginnya. Tapi malam itu tenang, sunyi Pak, sepi. Lalu kemudian banyak lagi Pak penjelasannya. Udah saya lanjut sekarang ke ini aja Pak. Apa yang kita harus lakukan untuk mengejar malam Lailatul Qadar? Ini kalau saya jelasin semua satu buku nih Pak, kelamaan. Ya. Apa yang ini ada sifat Lailatul Qadar banyak Pak di sini. Sekarang saya masuk kepada apa yang kita harus lakukan mengejar malam Lailatul Qadar. Ini Pak. Di sini dikasih judul Mustahabbat wa adab Lailatul Qadri. Amalan atau adab ketika kita mengejar malam Lailatul Qadar. Ini Pak. Ini yang intinya ini Pak. Jadi bahasan kita. Apa yang pertama? Min aham ma yustahabbu fa'alahu fi Lailatul Qadri ayyaqida an-niyata. Ternyata Pak, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kata ulama, yang penting yang pertama adalah kita harus melakukan ayyaqida niyata. Kita harus melakukan niat pengen dapetin malam Lailatul. Iya. Kalau orang udah niat Pak, maka perbuatan yang kagak mendukung kepada Lailatul Qadar ditinggalin. Bener Pak? Nonton TV tinggalin, main HP tinggalin, deketan sama bini tinggalin, belanja ke mall tinggalin. Sebab kalau di mall udah susah kita mendapatkan Lailatul Qadar Pak. Madep depan ada perempuan terbuka auratnya, madep sebelah kanan ada perempuan terbuka auratnya. Mata kita tidak bersih daripada aurat Pak. Makanya malam Lailatul Qadar sunnahnya digapai di masjid Pak kita. Walaupun gak wajib, di rumah juga bisa jadi Lailatul Qadar didapatkan. Tetapi susah untuk mengkondisikan badan kita mengarahkan kepada Lailatul Qadar. Ya kalau di masjid masa ada aurat Pak di masjid? Saya mau tanya, Bapak pernah melihat aurat di masjid apa kagak Pak? Ada cewek kagak pakai jilbab masuk masjid, ada apa kagak Pak? Oh ya ada Pak. Makanya Bapak besok dari rumah Bapak ke rumahnya pinggir jalan sini kayak ente, saya kayak ente tadi. Soalnya kan banyak orang larang tuh ya, ente jangan begini lihat jalannya, ini lihat. Qadar sampai gua melihat begitu. Ini beneran nih bercanda, bener serius ini. Cuma kalau misalkan kita kagak kemudian memperhatikan mata kita, anggota tubuh kita untuk fokus kepada Lailatul Qadar, susah Pak. Susah, bener susah. Hah? Iya, niat yang kuat. Makanya kalau misalkan ulama menyampaikan niat, ya benar. Hadis Nabi juga mengatakan begitu di dalam hadis Al-Bait An-Nawawi kan begitu dikatakan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Panjang hadisnya Pak. Faman hijratuhu faman dan sebagainya. Jadi artinya begini Pak. Kita sebelum melakukan arah ke Lailatul Qadar, niatin dulu Pak, semoga kita masuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Niatin dulu. Nah, berarti sekarang Bapak harus niat nih Pak nih, pengen dapetin Lailatul Qadar. Bapak udah niat kok belum? Belum, saya yakin. Belum kan? Ini saya kasih tahu caranya sekarang. Ayo Pak, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, saya berniat hari ini, saat ini, ingin mendapatkan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan
Ya Allah, datangkanlah malam itu bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan malam itu buat kita semuanya. Amin. Lalu kemudian Pak, faqad shahha, sungguh telah membenarkan oleh Nabi SAW, kalau kita kemudian sudah berniat, maka ringan Pak kita melaksanakan ibadah di malam-malam itu. Kalau kita kagak niat, berat Pak, susah. Mata itu udah kayak dijahit mata kita untuk melek Pak. Benar Pak, benar Pak? Tapi subhanallah, kalau kita dibawa oleh suasana niat etika, kayaknya gampang. Tidur itu cuma 1 jam aja kita kuat Pak. Tidur 1 jam ketika etika kuat kita Pak. Malam-malam dibangunkan jam 3, bangunkan jam 4, lalu kemudian qiyamul lail berjamaah dipimpin oleh seorang imam di sini misalkan begitu, gampang, enak, mudah. Tapi ketika kita sendiri di rumah Pak, banyak ujiannya. Bilang sama istri, nih banguninnya ntar jam 2. Istri kelupaan. Bangun apa kagak Pak? Kagak. Tapi kalau di masjid Pak, itikaf di akhir Ramadan, enggak dibangunin kayak bangun dewek. Emang kenapa? Iya, orang niatnya udah itikaf di masjid, tidur juga dia kagak pulas. Benar Pak? Makanya besok nih udah bawa kasur ke masjid, bawa bantal, bawa sarung ke masjid Pak. Tidur. Lah emang bener begitu yang itikafnya bener mah. Bukannya ente datang ke masjid, baca Quran, sholat, lalu pulang lagi ke rumah. Bukan begitu. Dengerin. Yang benar itu dari 21 sampai nanti akhir Ramadan tinggalnya di masjid. Kalau keluar dari masjid batal itikafnya. Itu yang benar. Paham? Paham. Woi. Bisa kagak? Enggak, belum. Ente mah itikafnya pas ke masjid doang. Itu niat apaan itu? Ini saya mau ngomong begini Pak, maksudnya yang benar saya katakan begitu. Emang begitu adanya Pak. Makanya di pesantren saya ya takwa. Itu kalau misalkan akhir Ramadan nih, semalam tuh Pak udah mulai masuk Pak. Karena malam berapa ya? Malam tuh 1 ya? Iya, kalau Muhammadiyah udah semalam Pak. Mana sih? Ente Muhammadiyah apa itu? Kalau Muhammadiyah udah semalam kan gitu ya. Kalau kita orang-orang warga 62 itu ntar malam baru tuh Pak mulai orang bawa kasur ke masjid, bawa bantal ke masjid, bawa pakaian ke masjid, tinggal di serambi masjid, tinggal di pinggir-pinggir dalam masjid untuk kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, menggapai malam Lailatul. Mudah-mudahan di sini udah ada yang mulai dipatah malamnya Pak ya, mudah-mudahan. Karena di sini udah banyak yang dia punya. Udah pada bikin dunia baik. Udah jadi bikin dunia baik. Itikaf di masjid. Ini buat apa Pak saya kasih informasi tentang menggapai Lailatul Qadar kalau saya ilmu yang saya sampaikan kagak dipakai? Saya apa enggak Pak? Woi, saya Pak. Ayo kita amalin. Ustadznya itikaf apa kagak? Saya udah lihat Pak, di awal Ramadan saya udah 3 Pak tuh program saya 3. Yang pertama khatamin Quran, yang kedua tahfizin Quran, yang ketiga itikaf akhir Ramadan. Itu udah target saya Pak. Doain saya biar bisa. Misalkan ada jadwal, gimana ya? Beda Pak, kalau itu beda. Itu namanya uzur yang syar'i. Banyak alasan. Uzur syar'i boleh ke dalam Islam? Boleh Pak. Mana ente?
Kalau bapak kan kalau ke pasar itu udah saling bukan pak? Oh udah bisa suruh saling apa? Itu bisa diwakilkan sama istri sama anak kan gitu ya. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu pak yang pertama kita harus pancang niat, jangan sampai tidak berniat. Bahkan di sini dikatakan begini, wa man lam yanwi qiyamaha, siapa orang yang tidak berniat melaksanakannya. Ada orang yang tidak berniat melaksanakannya, maka dia tidak akan mendapatkan thawab al-madhkur, tidak akan mendapatkan pahala yang disebutkan fi fadliha, pada keutamaan malam tersebut. Jadi sama seperti sholat pak, kita sholat dengan niat, gerakan aja, gak ada pahala kita. Sholat nih, kan sholat niat adanya di mana? Di hati. Ini mah di mulut kagak, di hati kagak, langsung aja dia. Kagak niat itu, sholatnya kagak mendapatkan apa-apa. Begitu berpuasa kagak niat, kagak dapat apa-apa. Begitupun ini sekarang kita mendapatkan, pengen dapetin Lailatul Qadar, kita niat, kalau kagak niat kita kagak dapat apa-apa. Makanya kita perlu niat. Tadi udah saya sampaikan, niat itu sangat penting. Lalu kemudian, kenapa begitu? Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syarata an yakuna qiyamaha bi niyatil iman wa ihtisaban. Karena Nabi mensyaratkan melaksanakan untuk mengejar Lailatul Qadar itu dengan niat iman dan mengharapkan ridhonya Allah. Niat itu pak. Makanya kita kalau misalkan niatnya bagaimana? Ya niatnya kita pertama mendasari dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar ya. Lalu yang kedua, itu yang pertama pak, caranya niat. Ini masih ada 10 lagi pak. Sanggup apa kata bapak dengar ini pak? Sekarang jam 6 kurang 9 menit pak. Udah pak, lanjut ya pak. Lanjut. Yang berikutnya pak, sampai duha. Ustaz, ente sih diem baik. Udah kita bikin part 2 nih ya teman-teman. Yustahabu ayyantasila kulla lailatin min layali Ramadan. Disunnahkan, dianjurkan mandi pak. Kulla lailatin, setiap malam dari malam-malam Ramadan. Mandi. Niat, kemudian mandi. Mandinya mandi sunnah pak, jangan mandi wajib. Paham itu paham? Saya ulangi pak. Mandinya mandi sunnah, bukan mandi. Awas ya. Kadang-kadang laki itu pak kalau mandi pas wajibnya doang pak. Waktu hari libur, kenapa sih ayah malas mandi? Lah gua kan kagak wajib mandi ya begitu pak. Jangan ambil, ini mah kita udah sekarang mandinya mandi sunnah. Lalu kemudian setelah mandi ngapain? Memakai wangi-wangian. Ini Ramadan siang bau banget laki itu. Kenapa sih ayah bau banget? Lah puasa coy, puasa. Kagak begitu. Nabi itu pak walaupun puasa tetap dia gosok gigi. Enggak percaya? Nanti ada hadisnya ngapain pak? Tetapi gosok giginya yang wajar, jangan berlebay. Lebay macam lebay pak. Kumurnya lama. Kumurnya masukin 3 kali, keluarnya 2. Ada yang begitu pak. Katanya ya Allah pak, kumur gini kapan? Ya elah, ente wudu yang biasa aja, kumur aja biasa. Cuma jangan sampai masuk ke tenggorokan. Orang nyicipin makanan aja, ibu-ibu yang masak boleh pak, boleh. Mau ada bini ditanya sama lakinya, lo masak gimana sih lagunya ini? Emang apa ayah? Agak berasa apa? Garamnya agak berasa, micinnya agak berasa. Emang apa sih? Lah kan puasa ayah. Ya makanya lo ngaji, naik ngaji.
Kata Ustaz juga boleh nyicipin makanan mah, cuma jangan lu telan. Nyicipin bukan pakai tenggorokan ya, tapi pakai lidah. Paham orang nih? Kadang-kadang masakan sebulan kagak berasa apa-apa tuh masakan. Ada begitu Pak Isma Pak? Apalagi kalau makan sahur Pak, ya sayur timun. Pengalaman. Ya sama Pak, kita laki-laki korban perempuan gitu. Nah jemaah sekalian berbahagia. Lalu setelah pakai wangi-wangian, menggunakan pakaian yang indah, mempercantik, memperhiasi diri kita dengan keindahan. Jadi kalau kita mau malam-malam itu Pak, pakaiannya yang bagusan dikit Pak. Jangan koko warna putih udah berubah jadi coklat Pak. Ada kayak begitu Pak? Jangan. Kalau bisa pakaian yang cakep-cakep kayak gini Pak nih. Nih, dengerin. Contoh. Kan sunnah Pak. Ada hadis gini Pak. Ini tentang kesombongan nih Pak. Saya sampaikan begini ya, riwayatnya kalau masalah At-Tirmidzi Pak, dikatakan begini. Man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya, min kibrin, daripada kesombongan, meskipun sekecil biji dzarrah, sekecil atom, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Lalu ada sahabat yang nanya, ya Rasul, kalau ada seorang yang senang pakai baju yang bagus ya Rasul, kalau ada orang itu yang senang menggunakan sendal yang bagus ya Rasul, kalau ada orang yang senang menggunakan mobil yang bagus ya Rasul, apakah itu bagian dari kesombongan yang kau sampaikan hari ini ya Rasulullah? Jawabnya apa Nabi Pak? Wih, enggak, Nabi ngejawab tidak Pak. Mau Nabi ngerti bahasa Indonesia. Kata Nabi gitu Pak, qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Kata Nabi gitu Pak, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi kalau pakai baju, pilih yang jelek apa yang bagus Pak? Bagus nih contohnya. Paham itu Pak? Oh Pak. Jemaah sekalian berbahagia, seperti itu Pak. Makanya kalau misalkan di sini dikatakan harus memperbaguskan pakaian kita ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini dikatakan ajmal libasi, pakaian yang paling cakep, bukan yang bersih doang. Kalau perlu ya, ini mah terbalik ya Pak. Ramadan bukan toko bangunan, paslon. Ada tuh kadang-kadang sholat pakai toko bangunan, itu orang sholat yang belakang Allah Akbar, TB Sudirman. Ada yang begitu bos. Makanya jangan sampai. Lalu kemudian Pak, nah itu kapan Pak tuh mandi dan pakai wangi-wangian, kita pakai pakaian cakep kapan? Ba'da sholatil maghrib. Ba'da sholatil, jadi pas sholat maghrib. Di sholat maghrib kita mandi siang-siang, menggapai Lailatul Qadar. Wa qabla sholatil isya, sebelum sholat isya, artinya ba'dal waqtain, di antara dua waktu itu Pak, maghrib dengan isya. Setelah isya udah nggak boleh. Jadi sebelum isya baru boleh. Setelah maghrib boleh. Praktekin Pak ntar malam. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Dan sebelum tarawih, faqad kana yaf'aluhu katsirun minas sahabati wat tabi'in. Karena sesungguhnya orang-orang soleh dulu, para sahabat dan tabi'in, mereka melakukan hal seperti itu Pak, kebanyakannya. Tuh Pak, jadi mereka sudah paten begitu Pak. Niat mandi, ini jam 6 Pak. Jam 6 ini, woi. Ini niat ya.
Ini ada masih banyak poin ini Pak. Insyaallah kita sampaikan nanti. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh lebih banyak Pak ini Pak udah. Ini ya. Oh ya udah ya. Nah praktekin dulu Pak yang sampai dulu ya. Enggak usah saya jelasin, saya sebutkan aja Pak satu-satunya ya. Itu ya yang satunya. Tadi Pak mandi pada Pak ya. Kemudian yang ketiganya kita itu ayyukhafifal mar'u at-ta'am, hendaklah menyedikitkan makan. Makannya jangan banyak Pak. Wasyarab, minum. Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Indal iftar, saat berbuka puasa. Tuh Pak. Ya, jangan banyak makan minum ya Pak. Ini iftar jama'i pada berkah bawa ke rumah. Jangan. Jadi yang keempat Pak, hendaklah kita memperbanyak minat doa. Banyakin doa Pak. Banyakin doa. Malah ada yang mengatakan ulama begini Pak, lebih afdal banyak doa daripada banyak sholat. Jadi malam itu banyakin doa. Karena doa malam itu lebih utama dibanding dengan sholat. Walaupun di dalam sholat ada doanya, karena doa mukhul ibadah. Wa tadarru, kita tadarru Pak sama Allah. Jangan sombong di hadapan Allah Pak, rendah hati kita di hadapan Allah. Minta merasa diri paling hina, merasa diri paling kotor. Banyakin istighfar, jangan sombong. Gak boleh. Malam itu banyakin itu. Wa talabul afwi, dan meminta maaf sama Allah. Minta maaf sama Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Lalu kemudian minta agama kita ini bagus, dunia dan akhirat kita. Faqad sa'alat Sayyidatu Aisyah. Ini ada satu hadis lagi telah bertanya Aisyah, istri Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, "Mada taqul idza sadafat lailatul qadri?" Apa yang kami baca ya Rasulullah saat kami mendapati malam Lailatul Qadar? Kalau kami pengen dapetin Lailatul Qadar, maka Rasulullah berkata, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Itu domirnya domir muttasil anak. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ayo Pak, udah hafal masih Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Itu banyak hadis ini sahih. Jalurnya melalui Aisyah. Oh, jalurnya melalui Aisyah. Masih banyak lagi Pak, udah lewat Pak yang menit itu. Aduh. Dilanjutkan Pak. Nih yang kelima berikutnya adalah iqadul ahli, membangunkan keluarga. Jadi istri, anak disuruh bangun, bukan menggapai Lailatul Qadar kita doang, tapi keluarga juga harus kita bangun. Baik yang besar ataupun anak-anak kita yang kecil. Hadis sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayqaw ahlah", bangunkan keluarganya. Ya, jadi kalau bapak di masjid, istri bapak serasa belum bangun, bapak telepon, bangunin. Sayang, bangun dong. Apa ngomongnya sayang apa malu Pak? Malu. Lalu kemudian yang berikutnya, hendaklah kita melaksanakan pada malam itu muhafazatu ala salatil maghrib wal isya wal fajar fi jamaah. Menjaga sholat jangan sampai kita kagak jamaah. Jangan sampai kita kagak jamaah. Sholat jamaah. Bapak selama Ramadan sholatnya jamaah semua apa kagak? Jamaah. Kalau yang kerja mungkin agak repot. Ya tergantung.
Tapi usahakan ini pengen Lailatul Qadar kagak ini. Nah, kalau pengen Lailatul Qadar laksanakan jamaah. Wa ma taisar lahu, dan apa-apa yang memudahkannya min sholati tarawih wal qiyam, daripada sholat tarawih dan qiyamul lail. Lalu kemudian berikutnya kita melaksanakan kathiratun qiraatul Qur'ani, memperbanyak kathiratu qiraatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi selain sholat, doa, banyakin baca Qur'an. Faqad ja'a an Ibrahim, sebagaimana telah datang dijelaskan oleh Ibrahim, annahu kana, sesungguhnya yang menghatamkan Quran pada bulan Ramadan itu harusnya satu kali hatam itu 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam hatam Quran. Berarti 3 hari hatam Quran, Pak. Sanggup apa enggak? Nih, berarti sekarang nih 1 hari 10 juz. Besok 1 hari 10 juz. Besok lusa 1 hari 10 juz. Berarti selama kita itikaf berapa kali hatam? 3 kali hatam. Sanggup, Pak? Ini mesem semua. Tapi ketika bukan di awal, di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan ditambahin, Pak. Bukan Selasa, bukan 3, tetapi fi lailataini, pada 2 malam. 2 malam, Pak. Jadi 2 hari doang dihatam Al-Quran. Sanggup, Pak? Sanggup kan nih? Ya, sekarang 15 juz, besok 15 juz. Berarti selama kita i'tikaf itu hatam berapa kali, Pak? 5 kali. Nah, malam terakhir, malam 29, karena kita kagak sempurna, kemungkinan ini, Pak, kita lebarannya di bareng, maksudnya, Pak, bareng sama Muhammadiyah. Dibarengin, kemungkinan ini, Pak, biasanya mau gitu negara kita, Pak, puasanya belakangan, lebarannya bareng-bareng, biasanya gitu. Ya kan, Pak ya? Bapak ingin lebarannya bareng-bareng apa beda, Pak? Enakan beda, Pak. Ustadz enak. Wih, enakan beda. Jadi Idul Fitrinya 2 kali saya. Ngambil 2 kali. Ngambil yang ada ya mau gitu. Jangan ngomongin amplop, nggak boleh. Subhanallah. Gimana kohtisaban, Pak, sekarang? Ngomongin amplop lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan, Pak. Kita nggak boleh membandingkan dengan dunia ketika agama kita bicarakan, ya, Pak ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, selanjutnya adalah udah lewat, Pak, nih sampai 2 kayaknya. Lalu kemudian, Pak, hendaklah kita memperbanyak minal khairat, kebaikan-kebaikan. Jadi kalau misalkan kebaikan-kebaikan ini bentuknya umum, Pak. Senyum sama teman, ini mentang-mentang itikaf di masjid, diam aja kagak ngobrol bisa sama teman. Ada yang begitu orang, Pak? Ada yang begitu, Pak? Ada. Apa sih orang di masjid pojokan diem aja tadi itu pernah nanya apa sih? Ada, tetap, Pak, harus memperbanyak kebaikan, tetap. Senyum itu kebaikan, kan, Pak ya? Ya udah, kalau misalnya kita bareng-bareng nih sahur bareng-bareng, berbagi makanan di sini. Nih makanan buat kamu. Kan begitu. Jangan mentang-mentang fokus ibadah, makan dewek begitu. Astagfirullahaladzim. Enggak begitu, Pak. Di sini kata ulama, berperbanyak kebaikan. Khairat itu umum, Pak. Apa aja? Bukan hanya ibadah, bukan hanya yang mahdhah, tapi ghairu mahdhah. Was-shadaqat, perbanyak sedekah. Ini spesifik nih, lagi sedekah. Lah iya, Pak, bagi-bagi sini nih. Jangan masing-masing pelit banget, teman. Nah, tuh. Bisa bikin panitia sini ya, nanti ya.
panitia etika kan enak gitu daripada pusing istri ngurusin kita kan gitu ya. Panitia lah, misalkan selama 10 hari bayarnya cukup 100.000, cukup pas ada 2. Berarti satu malam 110.000 doang tuh ya. Tapi makan 2 kali Pak, sahur sama berbuka. Berarti ya cukup lah pas 10 hari 500.000 cukup ya Pak. Cukup. Panitia tuh kalau mau tuh Pak, kalau mau ngerjain. Sahur doang Pak. Hah? Sahur doang ini. Sahur doang? Ya susah Pak ya makanya. Tahu saya mau nyampain begini tahu dipakai apa kagak ini Pak ini. Wassadaqat wal a'malus shalihah, dan amal-amal yang soleh lainnya. Banyak Pak, pokoknya amal-amal yang soleh. Udah Pak itu saja Pak. Udah lewat waktunya. Udah Pak, jelas ya Pak ya? Jelas ya? Belum Pak. Udah jelas gampang lah. Nanti kalau Bapak pengen gitu Pak, tonton di videonya Pak. Itu Ustaz Sabit ngejelasin videonya mana nih? Nah, itu video yang ada Pak. Ya tonton videonya Pak, silahkan. Di sini ada di share di YouTube di mana nih? YouTube. Cepetan orang udah nonton ntar. Ya, cepetan biar kebaikan saya banyak pahalanya Pak saya. Karena saya terserah Pak, kenapa saya bikin video setiap sekali ngaji, semoga jadi amal jariah yang insya Allah terus bermanfaat buat orang lain. Amin. Karena mengatakan bahwa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah, di situ Pak. Sebaik-baiknya kita adalah orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Nah, saya mengajak jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi amal jariah. Kalau harta makan saya terbatas, tapi kalau ilmu mudah-mudahan kita sampai jadi amal jariah buat saya ya Pak ya. Dapat ini saja yang saya sampaikan. Ada yang nanya apa enggak Pak? Allah. Sebut nama utusan dari negara mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramahnya. Tadi saya sedikit meng-caption ya, ada Ada ngerti itu orang caption apa? Yang jelas. Mengutip itu kan, Menggarisbawahi. nama saya Fajar Sidi Hidayat kan, saya warga Kalibaru, alhamdulillah. Oh, Anda bukan warga sini? Bukan. Kami jamaah asing kita. Oh. Saya jamaah asing. Iya. Oke, tadi sedikit mengutip tentang itikaf ya. Saya alhamdulillah masih aktif bekerja. Apakah diperkenankan, diperbolehkan apabila saya melakukan itikaf setelah dari isya sampai subuh dan setelah subuh saya bekerja? Apakah boleh? Iya, terima kasih Pak. Ada ulama yang mengatakan begini Pak. Kalau itikaf yang benar ya memang minal awal min asyril awakhir, dari awal 10 terakhir sampai lebaran Pak. Itu yang benar. Yang benar apa dong? Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Sunnahnya. Tetapi dalam pada kesibukan para umat hari ini, mereka yang kemudian tidak melaksanakan itikaf semisal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini ada yang namanya dalil dalam usul fikih ada. Kalau kamu kagak ngedapetin itikaf sebagaimana Rasulullah SAW, maka lakukan itikaf semampu kamu, semampu kita. Jadi kalau misalkan kita mampunya itu doang, ya udah mau gimana lagi? Emang kita punya keluarga, anak bini kudu kasih makan, ya Pak ya. Bapak sanggup Pak izin ke PT, Pak saya selama 10 hari Ramadan, akhir Ramadan mau libur, boleh apa kagak? Nah, pecat kan deh Pak. Benar gak Pak? Iya, udah cari aman aja, cari aman. Tapi bukan berarti saya mengatakan itu itikaf yang benar, enggak. Tetap itikaf yang benar itu adalah dari awal 10 akhir Ramadan sampai Lebaran. Itu yang benar. Tiap malam, bukan tiap malam, siang malam. Nggak pulang. Siang malam di masjid, bukan malam doang. Kita enak banget di luar siang-siang mana-mana. Lah nggak bisa, batal itu. Jadi menyikapi fenomena kebanyakan umat hari ini mereka bekerja, ada waktu-waktu yang mengharuskan mereka harus bekerja, maka usul fikih berkata begini, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu.
Apa-apa yang tidak mendapati oleh seluruhnya, maka jangan kamu tinggalkan seluruhnya. Kalau kamu nggak bisa itikaf semuanya, nggak bisa. Siang saya nggak bisa itikaf, bisa kerja. Ya udah malam aja dah, malam. Siang sanggup nggak itikaf di masjid? Oh, saya tanya inilah. Siang sanggup nggak itikaf di masjid? Saya nggak bisa. Kalau Pak Haji sanggup. Ada wajib, saya yakin Pak Haji udah istiqomah Pak. Kalau malam yakin saya sanggup orang, karena udah pada selesai kerjaan, kan begitu ya? Ya begitu pun ada juga yang kagak sanggup, nggak tahu sama bini ngapain dia, kan gitu ya? Nah, itu boleh Pak, silakan saja. Tetapi dalam masa-masa semampu kita saja. Karena kita siang hari nggak bisa. Ustaz, apakah itu boleh apa enggak? Boleh, tetapi jangan mengharapkan lebih besar pahalanya dibanding orang yang full. Pasti beda nilainya Pak, beda. Apa Pak? Oh gitu. Ibarat kata gini Pak, yang sekolah yang biasa, walaupun sama-sama dapat ijazah, beda namanya. Kalau ini ijazah beneran, ini paket A, paket B, paket C gitu. Ngerti ente? Gitu kurang lebih Pak. Sama, dia sekolah juga sama sekolah, cuma sekolahnya beda kualitasnya. Beda. Tuh kurang lebih gitu Pak. Makanya kiai saya selalu ngajarin Pak, kalau kita masuk masjid niat itikaf Pak. Masuk masjid niat itikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya di sini niat beriktikaf ya Allah selama saya berada di dalam masjid. Jadi ketika dalam masjid saya itikaf, dapat pahala itikaf. Tapi saya keluar, ya sudah selesai. Begitu Bapak ulangi niat itikaf. Gitu ya. Para kali baru, oke ya. Iya. Iya, ya lama. Luar biasa. Ajit nggak apa-apa. Santai aja Pak, santai, saya mau kuat Pak, kuat. Teman-teman, putusan mana gitu? Baik, saya Pak Ahmad di wilayah Terpelu. Tadi disampaikan pengajian ini tentang kekeluargaan dan kita menyampaikan tentang ciri-ciri tanda-tanda alam tentang adanya kekeluargaan. Saya ingin menanyakan bagaimanakah orang yang mendapatkan kekeluargaan? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dapat lailatul qadar? Iya. Saya nggak bisa menilai Pak, susah ya. Ini susah ini Pak. Iya. Sebab begini Pak, kalau orang yang mendapatkan lailatul qadar saya ciri-ciri Pak, besok kita pada sujud semua orang. Susah. Apakah yang jidatnya hitam Pak? Apakah yang kakinya bengkak begitu? Jadi begini Pak, malam itu kan malam penentuan kebaikan. Orang yang bertambah kebaikannya setelah Ramadan, insya Allah dia termasuk orang yang min ahli lailatul qadar. Minimal begitu Pak cirinya Pak. Ya kalau saya bilang yang jidatnya hitam, besok pada hitam semua ini Pak. Yang saya bilang yang kakinya bengkak, besok juga bengkak-bengkak semua. Jadi minimal kesimpulan yang saya sampaikan, ciri-cirinya orang yang dapat lailatul qadar kehidupannya lebih baik Pak. Harinya harus jadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, man kana yaumuhu, siapa yang harinya khairan, hari ini lebih baik min amsihi fahuwa rabihun, maka dia adalah orang yang beruntung. Oh, benar kata Bapak dong. Ya Pak ya, itu dia. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dia yang beruntung. Ketika hari ini kita tidak begitu banyak ibadah, tapi pada Lebaran besok Pak kita ibadahnya luar biasa. Biasanya sholatnya di pojokan Pak. Sholat disuruh ke depan, kagak mau, udah Pak Haji aja ke depan, Pak Haji aja ke depan. Itu salah, dengerin nih.
Sholat jamaah, afdolnya di barisan terakhir apa barisan depan, Pak? Kenapa ente? Udah Pak aja di depan. Kenapa begitu? Kudunya barisan pertama berebut. Duluan. Ini mau apa, Pak? Itu ada dalilnya usul fikih, Pak. Barisan pertama itu kita harus berlomba-lomba. Makanya di barisan ini nih nggak boleh orang sembarangan, Pak nih. Orang-orang kelas 1 semua nih. Yang kalau imam salah, imam kentut, imam batal, dia bisa maju ke depan. Kalau imam bacaannya salah, dia bisa koreksi. Begitu. Imam bacanya Anjonina yang binana, salah. Turunin, woi turun tuh, begitu. Turunnya jangan pakai bahasa Indonesia, turun, jangan. Itu mau kemarin di KPU, jangan. Ya, ngomong KPU lagi saya. Udah Pak, pokoknya begitu. Ya oke. Pokoknya bertambah kebaikannya, insya Allah dia min ahli Lailatul Qadar. Jam 7:30 Pak, sekalian doa berarti. Udah selesai Pak ya? Selesai ya? Dah itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Tapi kita tutup dengan doa terakhir, ya Pak ya? Doa bersama-sama. Kita fokus ibadah Ramadan, tapi saudara kita di Palestina masih ada yang terlantar, bahkan terzalimi, bahkan teraniaya hari ini. Kita minta dengan karomah daripada Fatihah dan keutamaan daripada Ramadan serta 10 terakhir daripada Ramadan, semoga doa-doa kita dipanjatkan kepada Allah dan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta doa kepada Allah untuk kemerdekaan Palestina, untuk kemudian Allah secepat-cepatnya memberikan pertolongan dari Allah untuk kemenangan mereka semuanya, baik dengan tangan kita ataupun dengan tangan-tangan Allah yang lainnya. Ada hadihin niyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم أنجِ المؤمنين والمسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قوم حق وخير فتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Allah alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.